Halo Sahil. Tidak pernah main. Tulis apa ini? Lagi menulis apa? Tidak keluar main kah? Kenapa tidak keluar main? Oh, enggak mau? Oh iya. Nah, oke, berhenti dulu menulis toh. Pak Guru mau ajak bicara dulu Sahil. Sahil, tadi waktu berbaris, waktu apel, tadi saya lihat Sahil duduk kah? Sempat duduk tadi toh? Oh iya, saya lihat, kenapa Sahil, orang teman-temannya berdiri, Sahil duduk. Itu kenapa Sahil duduk? Gara-gara capek. Oh, gara-gara capek? Iya, menulis tadi malam. Habis apa? Menulis tadi malam tidak tidur. Oh, habis menulis tadi malam tidak tidur, jadi capek. Iya. Oh iya, Pak Guru juga kalau capek harus istirahat, butuh istirahat toh? Oh, jadi tadi malam belajar apa tadi malam? Hah? Belajar apa tadi malam? Kenapa menulis? Ya? ABC. Oh, ABC. Oh, jadi capek Medi. Kemudian kalau kita dengar-dengar Pak Guru, kepala sekolah atau Bu Guru kalau apel itu kan disampaikan harus berdiri kan? Harus berdiri toh? Tidak boleh duduk. Berarti Sahil kira-kira sesuai tidak dengan apa yang disampaikan kepala sekolah atau Bu Guru? Tidak boleh duduk atau tidak boleh istirahat sambil duduk? Tidak boleh toh? Harus berdiri siap toh? Iya, harus siap baik-baik atau istirahat toh? Iya. Jadi nanti kalau Sahil mau apel lagi sedang berbaris, nanti Sahil berdiri atau duduk? Berdiri. Harus berdiri toh? Iya, karena itu yang bagus kalau berdiri toh? Iya, tidak boleh duduk walaupun Sahil capek. Nanti istirahatnya setelah apel pagi atau berdiri pada saat berbaris. Nanti masuk di kelas kan kita duduk toh? Iya, jadi Sahil nanti ke depannya tidak akan lagi toh seperti itu. Tidak akan duduk lagi toh? Iya, harus berdiri. Iya? Iya, oke. Terus dulu paling harus berdiri. Iya. Nah, Sahil bagaimana perasaannya tadi? Bagaimana perasaannya tadi sudah diberitahu sama Pak Guru? Bagus. Bagus? Oh iya. Kenapa bagus? Supaya disiplin. Oke. Harapan kami supaya Bapak dan Ibu tetap semangat mempersiapkan semua apa yang menjadi tagihan-tagihan atau apa yang akan di-store di dinas dalam hal ini kegiatan administrasi supaya dipersiapkan dan memperdayakan semua sumber daya di sekolah masing-masing untuk membantu Bapak dan Ibu, karena kepala sekolah sudah bukan lagi guru yang menjadi tugas tambahan, tapi kepala sekolah ini tugasnya manajerial, sehingga terkait administrasi kegiatan kenaikan pangkat guru. Jadi kita masih ada waktu 1 jam ya untuk sampai jam 5 kesepakatan kita. Tadi keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita, kita akan berakhir di jam 5. Nah, sekarang kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila itu ada ada istilah namanya P3, P4 dan P5. P3 apa itu Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Kemudian P4 apa P4? Penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara-cara kita menguatkan
profil pelajar Pancasila. Kemudian ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk P3 profil pelajar Pancasila itu ada 4 cara yang bisa dilakukan, yaitu penguatannya melalui intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler yaitu kegiatan pengembangan minat dan bakat, dan habituasi atau budaya satuan pendidikan. Nah Bapak Ibu, kita akan fokus ke habituasi atau budaya satuan pendidikan. Nah untuk budaya satuan pendidikan Bapak Ibu, kita usahakan bahwa nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu bisa kita aktualisasikan dalam aktivitas budaya yang ada di sekolah kita. Contohnya misalnya dalam misi sekolah. Kemudian di kebiasaan-kebiasaan di sekolah, termasuk bagaimana mendisiplinkan murid. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau Bapak Ibu mendisiplinkan murid itu caranya diberi apa? Hukumankah, konsekuensikah, atau kita membuat kesepakatan atau diskusi dengan siswa yang melanggar keyakinan atau peraturan sekolah? Biasanya Bapak Ibu Biasanya membuat kesepakatan. membuat kesepakatan. Kemudian kita akan kasih contoh sebentar. Kemudian apa lagi? Misalnya seperti ini Bapak Ibu, di tempatnya Bapak Ibu, kira-kira aturan yang sering dilanggar apa Bapak Ibu? Aturan yang sering dilanggar, artinya Bapak Ibu mengatakan wah ini anak-anak sudah tidak disiplin. Apa yang dilanggar? Ya, membuang sampah secara sembarangan. Oke, apalagi Bapak Ibu? Kerapian, misalnya mereka bolos. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya tadi Ibu temukan siswa yang membuang sampah, itu proses pendisiplinannya seperti apa, Bu? Ya, membuang sampah didenda. Oke. Ya. Oh, didenda. Oke. Oke, dari itu menurut Ibu itu sebuah hukumankah, konsekuensikah, atau hasil kesepakatan? Hasil kesepakatan. Nah, dari hasil kesepakatan itu nilai-nilai kebajikan apa yang ingin diharapkan dari denda tersebut? Tahu. Iya. Oke. Apakah dalam prosesnya langsung disuruh denda atau ada proses dulu sebelum memutuskan anak itu membayar denda atau tidak? Prosesnya seperti apa Bapak Ibu? Iya. Tapi ada proses. Ya, nah, Bapak Ibu pada kesempatan ini itulah yang akan kita sedikit membahasnya terkait masalah bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam mendisiplinkan siswa. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah sebutkan bahwa profil pelajar Pancasila adalah muara dari setiap kegiatan yang ada di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstra dan budaya sekolah. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kita membutuhkan prakarsa-prakarsa perubahan agar mencapai ke profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita anggap profil pelajar Pancasila itu sebuah nilai-nilai kebajikan yang mungkin baru kita kenal sekarang. Tetapi ada nilai-nilai kebajikan yang sebelumnya itu yang kita buatkan prakarsa-prakarsa sehingga
hal itu bisa terwujud. Misalnya seperti apa? Kalau di profil pelajar Pancasila ada gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, dan apa lagi? Yang 6 dimensi. Nah, kalau di sekolah ibu nilai-nilai kebijakan seperti apa yang ingin dicapai? Misalnya anak kita seperti apa yang diinginkan? Ayo Bapak Ibu. Tentunya kita didik anak-anak kita ada hal-hal, ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai. Seperti apa Bapak Ibu? Misalnya untuk mencapai budaya positif yang ada di sekolah. Misalnya prakarsa perubahan seperti apa yang dibuat? Misalnya contohnya Bapak Ibu membuat program 3S apa ya? 5S atau 3S? Senyum, sapa, salam, apa? Atau programnya Ibu di sekolah masing-masing yang menunjang tercapainya budaya positif di sekolah. Tidak ada Bapak Ibu? Masa tidak ada? Pasti ada. Misalnya tadi contoh mendisiplinkan siswa dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya aturan seperti apa? Wajib datang sebelum apel pagi. Nah, itu nilai-nilai kebajikan apa yang diharapkan sehingga anak tentunya kita membuat aturan itu atau keyakinan itu ada tujuannya. Apa tujuannya sehingga kita suruh anak-anak itu datang sebelum apel pagi dilaksanakan? Disiplin, apalagi selain disiplin ya, agar mereka tidak terlambat pelajaran, apalagi supaya mereka mengetahui informasi-informasi terbaru yang diberikan oleh guru saat apel pagi. Nah, Bapak Ibu kita lanjut terkait tadi sasaran profil pelajar Pancasila. Ada yang penting juga yang harus kita ketahui yang terkait elemen dan subelemen. Bapak Ibu kalau kemarin saya lihat bahwa dalam pengembangan elemen dan subelemen dimensi profil pelajar Pancasila itu biasanya kita berbasis produk saya lihat. Biasanya gitu ya. Bahkan ada contoh-contoh di P5 itu yang dia lebih menonjolkan pamerannya, menonjolkan pagelarannya dibandingkan bagaimana mengembangkan elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Termasuk di P5 dan bagaimana mengembangkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Nah, kita lihat misalnya dimensi beriman dan bertakwa. Bapak Ibu untuk di P5 itu ada 6 dimensi. Tetapi apakah ini yang menjadi sasaran Bapak Ibu untuk P5-nya dan P3-nya? Bingung semua. Oke, kalau gitu untuk profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ada berapa? Profil pelajar Pancasila dimensinya ada berapa? Ya. Dimensi profil pelajar Pancasila. Ada? Ada berapa Bapak Ibu? Karena ada di P5 ya. Ada 6. Pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi mandiri, kemudian dimensi gotong royong, dimensi berkebinekaan global, dimensi kreatif, dan dimensi bernalar kritis. Itu baru pembagian besarnya. Nah, kalau untuk sasaran nanti misalnya di proyek ataupun budaya positif di sekolah, itu yang disasar adalah elemen dan sub elemennya. Yang ini Bapak Ibu, elemen akhlak beragama, elemen akhlak kepada manusia, elemen akhlak bernegara, elemen akhlak pribadi, dan elemen akhlak kepada alam. Nah, kita coba contohnya Bapak Ibu di elemen akhlak bernegara. Kita lihat
Nah, untuk di elemen akhlak beragama yang menjadi sasaran kita yang ini Bapak Ibu. Kecil sekali ya. Termasuk di P5 yang ini kita sasar Bapak Ibu. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, contoh yang lain Bapak Ibu supaya kita tidak miskonsepsi terkait profil pelajar Pancasila ini, kita coba ambil yang ambil dimensi kreatif atau dimensi bernalar kritis. Nah, untuk dimensi bernalar kritis yang kita ambil yang ini, elemen dan subelemen yang ini yang kita sasar, yaitu mengajukan pertanyaan dan bagaimana mereka siswa kita mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Itu salah satu contohnya. Nah, kita kembali ke profil pelajar Pancasila tadi. Salah satu nilai yang harus kita kembangkan di dalam budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, selain profil pelajar Pancasila, ada juga nilai-nilai kebajikan yang lain. Misalnya yang ada dalam organisasi 9 pilar karakter. Nah, ini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, serta toleransi. Bapak Ibu, dari nilai-nilai ini yang Bapak Ibu sudah kembangkan di sekolah, yang mana Bapak Ibu? Tidak kelihatan. Cinta tanah air, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang mana Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kembangkan dalam budaya sekolah? Kejujuran. Oke, kejujuran. Oke, bentuk untuk menanamkan nilai kejujuran Bapak Ibu bentuknya seperti apa? Misalnya, Ya. kalau mereka Semua ya. diberi tugas pekerjaan rumah, Rumah. kalau datang Ya. kerjaan itu sudah selesai. Sudah selesai. Yang tidak selesai supaya menjawab yang itu apa belum selesai. Oh, jawabannya. Berarti bukan, kan itu bisa juga ada nilai tanggung jawab di situ, ya? Oh, berarti ada dua, ada kejujuran dan tanggung jawab. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau di sekolah Ibu, nilai apa yang sudah dikembangkan dari yang ini? Sebenarnya kalau dari semua itu hampir semua terapkan. Sudah terapkan. Oke, ambil satu contoh. Iya. Tapi bisa. Ya, coba misalnya, ya, misalnya satu contoh. Misalnya apa Bu? Dermawan. Ya, dermawan bentuknya seperti apa? Ya. Memberikan sebagian kue. Oke, dermawan. Oke, alhamdulillah berarti semua nilai-nilai sudah ada di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau ada anak-anak kita yang melanggar nilai-nilai kebajikan ini? Misalnya tadi ada yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Apa yang akan Ibu lakukan? Ya. Bermedia. Oke, apalagi?
Adakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada hukuman, misalnya nih, kalau kita anggap hukuman itu bisa membuat orang siswa kita berubah. Misalnya hukuman seperti apa? Ya, misalnya Ibu. Oke, tata tertib. Harus kerja, oke. Gimana? Ya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi menurut Ibu? Ya. Nah, sekarang kita akan bicara terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Nah, ini tadi prakarsa perubahan yang kita akan lakukan untuk membuat suasana budaya positif di sekolah kita itu terjaga dengan mengembangkan disiplin positif. Kemudian prakarsa tersebut itu memerlukan 3 elemen penting terkait. Pertama, inisiatifnya harus ada inisiator. Kalau kita mau, misalnya kalau ada prakarsa yang baru, biasanya diinisiasi siapa Bapak Ibu? Inisiatornya. Kalau misalnya ada prakarsa baru untuk menanamkan disiplin ke siswa-siswa kita, biasanya diprakarsai siapa Bapak Ibu? Oke, guru, siapa lagi? Orang tua. Dan yang kita harapkan adalah siswa itu sendiri Bapak Ibu, karena selama ini aturan-aturan yang ada itu biasanya tidak melibatkan siswa, sehingga ketika dia melanggar itu tidak ada semacam keinginan dari dalam motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahannya, karena memang seperti tadi yang saya sebutkan, ketika kita meyakini bahwa kita sepakati bahwa sebentar kita masuk ke jam 1. Nah, ketika kita tidak masuk jam 1 pasti ada perasaan tidak enak dalam diri kita, karena itu yang kita buat secara bersama-sama. Kalau dibuat oleh saya pasti kalau itu harus sudah keyakinan. Tapi kalau kita sama-sama berarti itu namanya keyakinan atau kesepakatan. Nah, itu yang kita harapkan, bukan aturan atau peraturan yang hanya disusun atau dikembangkan oleh kepala sekolah, tidak hanya oleh guru, tapi usahakan itu dibuat oleh guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Sepakat Bapak Ibu? Iya, sehingga ketika anak-anak melanggar, kita bisa tanya ke dia, bagaimana keyakinan kelas kita, bagaimana kesepakatan awal kita. Nah, itulah menjadi bagian dari segitiga restitusi yang tadi. Jadi kita diharapkan bukan memberi hukuman, bukan memberi konsekuensi, tetapi membuat restitusi dengan anak-anak kita ke depannya. Itu adalah salah satu semangat yang ingin dikembangkan pada kurikulum Merdeka ini. Ya, oke, ya. Pasti akan begini. Kemarin juga, ya, oke. Ada siswa kecuali diberi sumber dia mau, tetapi terkadang ada siswa dengan dirayu dia mau, karena dia ditentukan 2, masih ada, tapi kecuali ini. Dia kecuali mungkin harganya kecuali tidak kebaik-baik begini. Tapi kalau kita keras kalau dia mau, bagaimana cara? Apa yang akan kita seperti itu? Nah, itu terkait nanti sebentar ya kita jelaskan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, kemudian ada guru yang pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nilai tertinggi ada pada posisi guru sebagai seorang manajer. Ketika itu dia tidak langsung ketika ada yang salah langsung menghukum, tetapi misalnya mencari dulu apa penyebab sehingga dia membuat kesalahan, apa motivasinya, apa kebutuhannya. Terkait itu ada namanya kebutuhan dasar
manusia. Oke. Bentar ya. Ya memang ada seperti itu, tapi bagaimana kita memposisikan diri itu bisa mencapai pada tahap sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Karena biasanya kalau kita hukum itu bukan kesadaran dari dalam, ya, bukan dari kesadaran. Yang kita harapkan anak-anak itu disiplin karena motivasi dari dalam. Iya. Iya, betul. Tapi ada contoh-contoh sebentar saya lihat baru langsung dihukum. Oke, bisa, betul. Oke, betul Bu. Ya. Nah ini, budaya positif ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaannya di sekolah yang berpihak pada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi semacam tata tertib di kelas Bapak Ibu. Kalau ada guru penggerak, Bapak Ibu ini mungkin sudah familiar. Nah, untuk di kelas usahakan aturan kelas itu bukan kita yang buat, tetapi merupakan hasil kolaborasi guru dengan siswa. Bagaimana tahapannya? Oke, kita minta semua membuat saran, aturan-aturan apa yang akan kita jadikan peraturan atau keyakinan kelas. Setelah itu semua terkumpul, kita pilih satu-satu, kemudian kita tanyakan bagaimana kalau sepakat, oke, masuk di poin 2. Selanjutnya setelah itu mencapai semua, kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi ketika anak melanggar, mereka akan merasa bersalah kalau tidak menuruti apa yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut. Karena tidak sendiri buat, ya betul. Nah itu yang diharapkan, kan yang lalu-lalu itu biasanya sudah ada, baru siswa masuk sekolah langsung dikasih ini peraturan sekolah, ini peraturan kelas. Nah diharapkan ke depannya kita membuat suasana positif di dalam kelas kita dan di luar kelas. Sepakat kira-kira berat tidak itu? Dari kita misalnya sering marah-marah menghukum, langsung kita harus menjadi seorang manajer, bagaimana menstabilkan diri mereka, mempertanyakan mengapa mereka harus berbuat seperti itu, mencari alasannya. Misalnya saja ada contoh sebentar, itu ada seorang guru yang ketika datang siswanya menggunakan sepatu biru, dia langsung menghukumnya membuka sepatu. Nah itu salah satu contoh. Kemudian ada juga guru yang menasihati anaknya dengan bagaimana mencari solusi secara bersama. Tapi kadang juga Pak, siswa memang ada yang tolak. Ya. Makanya siswa saya kan ada yang pakai sepatu warna lain. Ya. Dari 100 lebih siswa cuma dia harus pakai sepatu. Oke. Sehingga benar-benar disampaikan. Mulai dari awal masuk sampai hari ini. Ya. Saya tahu supaya sepatunya dia. Ganti. Kita namanya anak kalau Iya. Iya. kemudian dari saya sekarang kalau kamu tidak pakai sepatu tapi sudah datang sekolah. Oke. Artinya ini kan kita mendorong dia supaya bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan sepatunya dari sepatunya ada. Karena dia senang itu. Ibu berarti iya. Apakah sudah ada langkah bagaimana Ibu menanyakan penyebab sehingga dia tidak mau pakai sepatu hitam? Iya. Apa alasannya? Oke, dia senang dengan itu. Kemudian setelah itu ada tahapan di segitiga restitusi. Jadi tahapan segitiga restitusi kan tadi ada dalam mendisiplinkan siswa, ada sebagai penghukum, kemudian ada sebagai penghukuman, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang pertama kita langkah pertama yaitu bagaimana menstabilkan anak itu. Ya mengatakan bahwa oke, ini memang sudah kalau memang itu sebagai hobinya, oke, tidak masalah. Tapi kita harus melakukan tahap kedua yaitu memvalidasi kesalahannya dengan cara mengajaknya memvalidasi bahwa kelakuannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya kita ajak dia ngomong, itu sebenarnya di keyakinan kelas kita atau di aturan kita itu memakai sepatu biru boleh tidak? Oke, kalau dia bilang sudah semua. Oke. Dan memang tidak ada sepatu hitamnya, Bu. Ada sebenarnya. Oke. Hanya dia. Oke. Alasannya katanya belum diberikan peraturan dari ada sepatunya. Oke. Kurang disiplin. Oke. Nah, kemudian dari sikap itu solusi apa yang menurut Ibu efektif yang
bisa membuat dia mengganti sepatunya? Iya. Iya. Sepatunya. Iya. Iya. Akhirnya dia jawabannya tidak sih. Oke. Oke, ya. Jadi ada sepatunya. Iya. Oke. Ada perhatian. Oke, ya. Nah, oke. Tahap ketiga kita ajak dia ngomong, kemudian kita menanyakan konsep apakah itu sesuai dengan keyakinan. Kalau dia anggap itu tidak sesuai, berarti itu merupakan proses validasi bahwa dia mengakui. Sekarang kita ajak dia bagaimana solusinya ke depan supaya bisa mengakomodir hobinya itu warna hitam dengan aturan yang warna hitam. Nah itu kita coba berdiskusi dengan dia, mencari solusi yang terbaik. Apa itu sudah dilakukan? Sudah. Apa dia? Oh gitu ya. Ya, jadi diambil sepatunya ya. Oke. Jadi jam 6 jam lagi. Kalau orang tuanya tanya kan temannya Oke, berarti kalau seperti itu berarti itu kasuistik ya, kasus-kasus tertentu ya. Jadi bisa kita mengambil kembali ke posisi kontrol sebagai apa tadi? Sebagai penghubung, kemudian boleh menjadi sebagai teman. Apakah ibu sudah pernah posisikan diri sebagai teman? Sudah. Sebagai manajer sudah. Oke, berarti kembali ke ibu saja ya. Oke, ya seperti. Tapi yang diharapkan Bapak Ibu itu kita bagaimana mengubah minimal dari hukuman menjadi konsekuensi, kemudian konsekuensi menjadi sebuah restitusi. Sehingga kalau seperti itu kesadarannya mengganti sepatu itu bukan lahir dari dalam dirinya, tetapi ada paksaan dari luar. Nah, sementara yang kita harapkan keteladanan lahir itu dari motivasi intrinsik. Sama dengan ini, ketika kita melakukan pelatihan bukan karena apa? Satu, ikut pelatihan karena apa? Kewajiban. Kedua apa misalnya? Yang maksudnya yang motivasinya ekstrinsik, yang dari luar. Oke, ada uangnya. Kedua apa? Yang maksudnya motivasi ekstrinsik. Misalnya seperti apa? Dipaksa oleh apa? Disuruh sama kepala sekolah. Ketiga, motivasi ekstrinsik misalnya apa? Karena ada aturan sertifikasi. Empat apa? Nah itu namanya motivasi intrinsik. Sementara yang kita harapkan Bapak Ibu, keteladanan lahir, nilai-nilai kebajikan lahir itu dari dalam diri kita, sehingga dia bersifat jangka panjang. Kalau paksaan biasanya hanya berlaku jangka pendek. Intinya jangan hanya menghubungkan kewajiban. Betul. Luar biasa. Dengar itu dulu Pak Guru. Tapi katanya Pak Guru, Bu Guru berarti dibutuhkan keteladanan, sama dari siswa dibutuhkan keteladanan ke guru. Guru membutuhkan keteladanan dari pimpinan. Oke. Iya. Nah ini Bapak Ibu tadi yang saya sebutkan bahwa untuk penanaman nilai-nilai kebajikan dengan disiplin positif, yaitu dengan segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi yaitu bagaimana kita menstabilkan anak-anak kita yang melanggar disiplin. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakannya. Menstabilkan kondisinya bagaimana? Kita mengatakan ke dia bahwa memang semua orang pasti pernah bersalah, ya, sehingga dia tidak down ketika membuat kesalahan. Setelah itu kita validasi, kita sama-sama kita ajak dia memvalidasi bahwa apa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan, sehingga dia sadari itu adalah kesalahan. Bukan kita yang nilai dia sebagai orang yang bersalah, tapi
dia juga menyadari apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Setelah itu dia sadari, kita tanya apa keyakinan keras kita, apa yang sudah kita sepakati. Kalau dia sudah disadari kekeliruannya melanggar nilai-nilai keyakinan keras, mari kita ajak dia mencari solusinya supaya dia menjadi pribadi yang lebih kuat dalam disiplin. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Nah, coba kita ambil contoh. Nah, ini tadi untuk 3 motivasi perilaku manusia yang tadi saya bilang, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang biasa kita lakukan, Bapak Ibu, kasih bintang ke anak-anak. Biasa ketika dia berbuat baik dikasih bintang. Kemudian ketika dia datang tepat waktu dikasih bintang. Apakah kita pernah memikirkan ketika ada anak-anak yang terlambat datang sekolah tidak dikasih bintang, bagaimana perasaannya? Sudah habis bintang oleh teman-temannya. Pernahkah kita pikirkan perasaannya Bapak Ibu? Tidak pernah kan? Pernahkah kita pikirkan mengapa dia datang terlambat? Jangan sampai orang tuanya harus mengantar adiknya, harus mengantar ibunya. Pernahkah itu kita lakukan? Ayo Bapak Ibu kita tanyakan seperti itu, sehingga kita tidak langsung menjustis anak-anak kita salah, anak-anak kita melakukan perbuatan baik yang bisa menyakiti temannya yang lain. Jadi Bapak Ibu, penghargaan sebenarnya itu adalah hukuman yang tidak kita sadari. Karena dengan memberikan penghargaan itu dia tidak lahir kedisiplinan, kebaikan dari dalam dirinya. Ketika misalnya sudah tidak dikasih penghargaan, dia akan merasa, wah, saya tidak mau mil lagi karena sudah habis bintangku, sudah bagus nih. Iya, begitu. Itu bisa memutus hubungan silaturahmi antara guru dengan siswa ketika hal itu tidak kita lakukan. Kemudian dia bisa membuat ketergantungan. Dia termotivasi dari motivasi eksternal. Sementara yang kita harapkan adalah motivasi internal. Nah, ini yang ketiga. Ya. Bagaimana kan? Artinya gini, pada waktu pengenaan kelas kan seringnya juara, Oke. Nah, kemarin kan sudah dihilangkan itu juara-juara ya. Sudah tidak ada lagi. Tetapi karena masih ada anak juara 1 sudah ditulis. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu ada nilai lebihnya, ada nilai negatifnya. Sekarang tinggal kita pertimbangkan apakah itu lebih banyak nilai positifnya atau lebih banyak nilai negatif. Kemudian di abad 21 ini kita tidak lagi mengejar kompetisi. Juara 1, 2, 3 itu adalah kompetisi. Yang diharapkan sekarang adalah kolaborasi Bapak Ibu, kerjasama yang dibutuhkan, bukan kompetisi. Karena kompetisi mau tidak mau, sadar atau tidak sadar itu membawa dampak negatif kepada anak-anak. Contohnya rasa egoisme, rasa individualisme. Oke. Tapi tergantung Ibu kalau mau, itu lagi-lagi Ibu yang pertimbangkan. Oke, boleh ya. Tapi kadang juga orang tuanya siswa yang bertanya, kenapa anak saya dapat juara? Kita. Oke. Nah itu berarti dampak positif atau negatif itu? Negatif atau positif? Tapi kalau guru itu kan ada medalinya, kan udah Pak, mami makanya mau ulangan hari mau maksimal semua. Catatan buku kita ini modal saya. Oke. Ya. Tapi apakah kita pernah memikirkan bahwa ketika tidak juara di bidang kognitif, dia mungkin punya kelebihan potensi lain yang mungkin karena kita yang kesalahan kita sehingga potensi itu tidak kita bisa kembangkan, minatnya tidak kembangkan. Pernahkah kita lakukan refleksi seperti itu? Kedepannya, oke Bu, itu yang diharapkan, bahwa bagaimana seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menuntun setiap potensi dari anak-anak kita. Karena mungkin jadi dia tidak berpotensi di matematika, tetapi dia punya potensi luar biasa di bidang lain. Sementara kita yang keliru, bosokan terus matematika, sementara dia punya hobi di seni. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Iya. Ya.
Jadi usahakan nanti ada materi filosofi Ki Hajar Dewan. Di situ akan mudah-mudahan pemikiran kita akan, mindset kita, paradigma berpikir kita akan berubah. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ketika dia berbuat, termasuk ketika dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya tadi ketika ada yang melanggar, apakah kita pernah mencari tahu apa yang menyebabkan dia melanggar? Misalnya karena ada kebutuhan dasar ini, dia kebutuhan bertahan hidup. Misalnya ada anak-anak kita, dia mengganggu temannya. Apa kita pernah berpikir kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi sehingga mengganggu siswa yang lain? Ya. Kenapa dia memukul temannya yang lain? Kita kan langsung kita hukum yang memukul tersebut. Kita tidak pernah bertanya kenapa dia memukul. Mungkin ada kebutuhan dasar yang merasa dia tidak bisa dipenuhi. Misalnya ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya anak-anak kita, misalnya kita belajar tiba-tiba ada anak-anak yang murung. Ketika kita belajar, dia tidak memperhatikan pembelajaran, langsung kita lemparkan kapur atau lemparkan spidol. Ya. Apakah kita pernah bertanya kebutuhan dasar apa yang dia dibutuhkan? Mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang, atau mungkin di rumahnya ada konflik yang membuat dia sampai tidak konsentrasi. Nah ini tadi 5 posisi kontrol guru. Nah Bapak Ibu, biasanya Ibu posisinya di mana Bapak Ibu? Di penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Jujur. Kalau ini membuat orang merasa bersalah, biasanya dia memberitahu bahwa gara-gara kamu saya begini, gara-gara kamu ya gitu. Ya, kamu gara-gara kamu meribut saya dimarahi sama kepala sekolah. Karena kalian berubah. Itu namanya membuat orang merasa bersalah gara-gara tindakannya. Atau penghukum, teman, dan pemantau. Jadi Bapak Ibu yang diharapkan kita bisa menjadi seorang manajer yang bisa mengimplementasikan segitiga restitusi yang tadi. Oke, tapi kalau sebenarnya ada kasuistik seperti tadi, mungkin kita harus kembali sebagai penghukum, ya, karena itu kasuistik. Tapi jangan langsung seperti itu ya. Usahakan kita masuk dulu di posisi manajer. Nah, sekarang coba kita lihat ini ada kasus. Kelihatan? Ya, tadi. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman, ada yang nama Pak Lukman? Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Nah, ini dia sudah tahu. Itu yang kita harapkan. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi dia langsung suruh buka sepatunya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, nah ini padahal di sini sudah ada mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu.
tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, ya dia suruh pulang. Ya kasihan. Atau diantarkan sepatu ke sekolah, suruh telepon orang di rumahnya. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, dari kasus ini Pak Lukman posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai penghukum. Oke. Nah, tapi sebagai penghukum dia sempat di sini menerapkan segitiga restitusi dengan menanyakan peraturan sekolah. Tetapi dia sudah tanyakan, tetapi dia tidak mau terima solusinya. Yang penting hanya sebagai syarat bahwa dia berhak untuk menghukumnya. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan apa yang diharapkan dari Pak Lukman dengan menyuruh anak itu tidak memakai sepatu seharian penuh? Itu apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman, iya. Karena hukuman, solusinya tidak ada hubungannya dengan itu. Harusnya solusinya misalnya, oke, kamu pakai, tetapi kamu berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Iya. Kemudian dari posisi kontrol tersebut, seandainya Bapak Ibu yang menjadi Pak Lukman, apa yang Bapak Ibu akan lakukan terkait segitiga restitusi? Yang tadi ada menstabilkan keadaan, kemudian validasi dan menanyakan keyakinan kelas. Ayo Bapak Ibu, ada yang ingin berkomentar? Sana yang Bapak Ibu menjadi Pak Lukman. Oke, ya. Iya, iya. Makanya tadi pas Ibu lihat contoh sepatu, sama contoh yang saya mau kasihkan. Kalau kasih sepatu Iya. sepatu, ada Iya. sesuatu, Iya. Kalau itu sama dengan saya, Bu. Maka mereka kalau pulang buka sepatu kemudian pegang. Itu yang saya jadikan kemarin Bapak Foto yang hanya tidak juara, tetapi mendapat komentar yang dari kementerian karena saya pas mereka pulang, mereka buka sepatunya, kemudian mereka jalannya pun bukan di kerikil. Ya, kemudian jadi saya ambil fotonya, kemudian saya kasih judul lebih menyayangi sepatunya dibandingkan kakinya. Karena apa Bapak Ibu? Pertama mereka lebih nyaman, mungkin terbiasa. Kemudian yang kedua katanya saya tanya supaya jangan cepat rusak. Nah, kalau di sana dia bilang supaya dari cepat rusak, karena katanya kalau anu kan tahulah ya anak-anak di sana ya, nah, kondisi ekonominya mereka menyayang. Oh iya. Oh gitu juga nih. Buka sepatu kamu? Sama di perkotaan yang di desa sampai. Oh di sini juga buka sepatu? Mungkin ada kekerabatan dengan orang atau mami. Iya. Jadi kita juga kan waktu itu memang lebih nyaman ya. Ya hanya karena sekarang kita sudah terbiasa ya. Lebih nyaman. Oke. Kemudian kita masuk ke kasus 2. Nah ini yang menerapkan restitusi secara baik. Jam berapa? Jam 5. Oke, kita selesaikan satu kasus lagi. Oke. Anto dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, ada nama Ibu Suti?
Oh ya, Ibu Supri menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Supri melanjutkan pertanyaan, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Supri balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu, seharusnya ibu ini ya. Bu, ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin, nggak kancing mau dilem. Ibu Siti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan. Ada Pak Irfan? Tidak. Dulu tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bersengkrama kembali. Berarti Bu Suti berhasil menanamkan nilai-nilai yang baik pada kasus ini. Nah, Bapak Ibu, untuk kasus ini, untuk validasi tindakannya yang mana posisinya untuk segitiga restitusi? Ya, ada yang validasi tindakan, kemudian menstabilkan dan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan yang mana? Menanyakan dia tentang keyakinan. Oke. Nah, Ibu Suti berusaha membuat si Anto untuk bertanggung jawab, untuk memenuhi kebutuhan dasar si Dino tadi, karena yang dia butuhkan kancingnya harus bagus kembali. Nah, ya dimarahi sehingga keduanya bisa akur kembali. Saya kira itu saja ya Bapak Ibu. Sebenarnya banyak kita harus diskusi di kasus ini. Hanya yang saya harapkan Bapak Ibu, ayo kita ubah dari menghukum menjadi konsekuensi minimal, dan kalau konsekuensi sudah bagus kita coba tahapkan segitiga restitusi. Atau saya coba putarkan video satu ya. Videonya 4 menit. Hanya tidak ada suaranya. Ya, jadi ini salah satu penerapan disiplin positif yang saya coba lakukan, kemudian sempat saya rekam. Itu seorang siswa kelas 1 pada saat apel pagi terlihat tiba-tiba duduk saat menerima pengarahan dari guru. Pada saat itu seluruh teman-temannya berada dalam keadaan berdiri. Guru kemudian memintanya untuk berdiri kembali. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, di video ini tidak ada rekayasa, dan yang kebetulan anak ini adalah anak yang memang cerdas. Ya. Ketika saya tanya, dia menjawab, kenapa kamu lalu? Karena dia duduk. Ya. Jadi bukan jadi siswa tugasnya. Banyak sekali Pak. Nah itu ada yang duduk. Nah, ini bukan rekayasa, tiba-tiba ada yang duduk. Ya. Kemudian saya duduk diri. Ya. Nah. Ya, jadi sana anak TK tidak ada TK kaset terendahkan gitu. Nah biasa sembarang di kelas dia masuk. Ya, kalau ada saya suruh masuk, kemudian saya ajak dia komunikasi. Ya besar. Tidak, itu gurunya yang kecil. Betul. Nah ini, ketika itu saya cuma mendatangi untuk melakukan segitiga restitusi, menanyakan ke dia. Hanya tidak ada suaranya. Di sini muncul jawabannya. Dan itu tanpa saya
saya atur bilang kau jawab begini. Dia bilang kenapa? Ya capek ketanya. Capek kenapa? Saya belajar ABC tadi malam Pak Guru. Iya. Iya, saya belajar ABC. Dan memang dia berani. Biasanya saya kalau ambil video itu berapa kali take ulang-ulang, ini satu kali langsung beres. Karena memang tanpa ada rekayasa, dia langsung menjawab. Banyak konsep kalau sekarang. Iya. Ada anak-anak yang Iya. bercerita Dia sambil dia bicara, dia sambil ada ngomong. juga yang hanya Jakarta. Iya. Iya. Ya mungkin saya tidak bisa buktikan apakah betul dia capek, tapi mungkin dari segi mencari alasannya itu anak ini termasuk memiliki kelebihan. Iya. Makanya saya bilang kalau dulu gimana kalau kita tukar sekali-sekali saya jadi guru kelas 1. Saya penasaran jadi guru kelas 1. Oh gitu ya Bu? Oh gitu ya. Tapi oh begitu ya. Banyak tantangannya. Berarti kita beri apresiasi kepada teman-teman guru yang kelas 1. Luar biasa. Jadi oh kita meraih. Weh, nanti ada istilah gini Bu. Weh, anak orang saja diraih, apalagi kita. Kalau dia tidak boleh dikatakan. Oh, harus didapat. Karena memang makanya ada materi Bu peralihan dari PAUD ke SD. Nanti pelajari di situ transisi pada biasa. Oke. Banyak juga yang tidak ngomong. Nanti sini setelah saya tanyakan keyakinan, memang diakui bahwa kita tidak boleh duduk pada saat berbaris. Sehingga dia menyadari. Nah ini saya suruh teman-teman tolong dilihat terus apakah ketika apel dia masih duduk atau tidak. Saya mau lihat karena ini masih tahapan. Terus saya pantau apakah segitiga restitusi saya lakukan efektif atau tidak. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu. Semoga materi budaya positif ini dapat bermanfaat dan dapat kita aktualisasi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya Bu, karena P5 belum, mohon maaf Bapak Ibu, P5 belum, kemudian modul aja tadi masih kurang. Dan paling tidak Bapak Ibu sudah tahu, nanti saya kirimkan bahwa yang saya kirimkan itu adalah komponen lengkap. Kalau ada di modul ajar, kemudian kurang-kurang sedikit, jangan bilang itu salah. Bahkan kalau ada yang hanya 4 komponen tadi, tujuan, aktivitas, asesmen, dan sumber belajar, itu sudah boleh. Iya. Lagi-lagi kuncinya jangan ada mengatakan bahwa yang satu salah, yang satu tidak. Mungkin ada masing-masing alasannya sehingga dia menggunakan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf seandainya kurang lebih 1 hari ini ada salah-salah kata, ada pola tindak saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semuanya tanpa ada unsur sengaja. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang saya bagikan hari ini, pemahaman yang saya bagikan itu dapat bermanfaat bagi tugas keseharian kita. Amin. Mari kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas. Oke. Iya. Oke, Bapak Ibu, di struktur kurikulum ada mata pelajaran pilihan bahasa Inggris. Jumlah jamnya berapa? 70 per tahun. 74 per tahun. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya keluarga atau punya kenalan yang punya kelebihan bahasa Inggris, silakan direkrut. Kalau ada Bapak Ibu yang punya di sekolah itu punya kelebihan bahasa Inggris dan tidak mengganggu jamnya, boleh mengisi dan itu tetap terhitung di
body. Ya. Itu tergantung Bu, itu pengaturan. Dibagi berapa? Iya. Iya, itu tinggal. Ini jelas 74 per tahun, 74 instruktur. Ya, nanti kita bantu. Itu per kelas. Jadi kalau misalnya dia dapat 6 kelas, lumayan. Dan itu diakui, dan itu linear. Ya, 1/4 saja dulu. Iya, 1/4 saja dulu. Lagian juga kalau misalnya kita mau tambah kelas 5, 6, 7 walaupun tidak ada poin itu kan menambah kompetensi siswa kita. Nilai manfaatnya lagi yang kita lihat. Jadi kalau kayak persoalan dulu itu sampai SDB ini kan Pak ya. Artinya dalam jam itu kan kalau itu yang baru jam berapa? Semaunya. Karena kalau ini saya kasih 2 jam atau enggak. Sudah 74. Dan Bapak Ibu, untuk bahasa Inggris tidak ada jamnya P5. P5-nya tidak ada. Jadi jangan paksakan guru bahasa Inggris untuk terlibat pengembangan proyek P5. Seharusnya P5 juga butuh 1 hari Bapak Ibu kita pahami. Tapi Bapak Ibu nanti kalau misalnya saya jadi membuat webinar, itu Bapak Ibu saya akan sampaikan dan saya harap Bapak Ibu bisa ikut walaupun lewat daring. Tapi biasanya kalau daring itu saya lakukan malam hari. Yang terlalu banyak karena itu harus ada kita mendukung. Diminta hanya 100 ya langsung. Oh, itu tergantung namanya Bu. Akun yang kita pakai. Kebetulan saya fasilitator, saya dapat akun premium dari Mdikbud, itu tidak terbatas pesertanya dan bisa merekam. Yang kayak kemarin Bu kegiatan Ibu Rizka ya itu kan 100. Karena itu akun biasa. Ya akun biasa. Ya akun belajar itu. Oh iya, nanti saya coba cari dulu. Jadi pada prinsipnya Bu tidak ada bedanya. Hanya nanti misalnya kalau di hari Sabtu itu khusus P5. Tetapi untuk jadwal di Dapodi, Bapak Ibu operator tetap mengikuti saja. Ya, mengikuti jadwal Dapodi saja. Tetapi kalau untuk daftar harian yang betul-betul kita aktualisasikan, saya harap hari Sabtu itu jadikan P5. Jangan ambil per 1 hari, 2 jam terakhir, 2 jam itu Bapak Ibu kesulitan dalam mengembangkan rencana aktivitas P5-nya. Karena banyak sekali kan hari Senin apa yang kita melaksanakan atau di Selasa, dan hari Sabtu kan banyak jamnya bisa saja. Jadi kita hanya butuh membuat kurang lebih 17 modul. Tapi kalau setiap hari Sabtu itu saya itu Bapak Ibu harus membuat modul 57. Iya. Oh ya, tadi mungkin kepala sekolah tidak hadir ya. Jadi Bapak Ibu, CP itu sudah disiapkan sama pemerintah. Tinggal teman-teman guru dan kepala sekolah itu memilah-milah menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran dipilah-pilah, dibuat alur pembelajarannya. Sesuai yang ada di buku yang kami ada sekarang. Terus terang Bapak Ibu tadi saya sudah lihat juga bukunya, itu agak sulit kita pahami. Terus terang. Beda. Karena kalau kita lihat di sini di CP dibagi capaiannya per elemen, sementara di situ tujuan pembelajaran untuk beberapa elemen itu biasanya sudah miss Bapak Ibu. Tapi saya tidak mau masuk di situ. Tapi saya berharap tidak apa-apa itu dijadikan sebagai sumber belajar. Jangan di situ. Walaupun Bapak Ibu kalau mau sebagai kelengkapan administrasi tadi dosen sudah tawarkan, tinggal cari tujuan pembelajarannya. Hanya saya lihat tujuan pembelajaran tersebut tidak akan sinkron dengan capaian pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah. Justru yang bagus yang dipesan sama SD karya saya yang 3 itu Sendang. Nah, itu bagus, mereka sudah sesuai Sendang Mulia Sari. Ya, jadi kita juga sempat dia hanya berbeda di ATP, tapi itu maksudnya normal karena beda penyusun. Sama juga kita misalnya SD 1 dan SD 2 berbeda tidak masalah karena yang kembangkan masing-masing guru. Tapi kalau ini saya lihat memang tujuan pembelajaran itu
Kalau kita lihat CP coba ada satu bukunya. Mohon maaf ya, minta apa ya biar kita malam. Yang ini ya. Oke. Ya, nah Bapak Ibu ini misalnya salah satu, ini merupakan tujuan pembelajaran di alur pembelajarannya. Kalian siswa dapat melafalkan huruf, membaca suku kata yang diawali dengan huruf D. Sementara ini kita sudah tahu tujuan pembelajaran ini untuk elemen apa? Karena di sini sudah ada elemen menyimaknya, ada elemen membacanya, menulis. Padahal tujuannya hanya satu, itu pun tidak tahu dia masuk elemen tujuan untuk elemen yang mana, menyimak. Sementara tadi kalau kita lihat CP-nya itu kan dibagi per elemen-elemen kan? Iya. Tapi tidak masalah, begini kita jadikan sebagai sumber belajar saja. Dan Bapak Ibu, buku K13 itu jadi jangan dibuang, itu sumber belajar juga. Jadi ketika ada tujuan pembelajaran yang ada hubungannya dengan di buku itu, suruh siswa, ya ambil buku, ya ambil buku itu ada materi di situ yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian kalau ada yang buku, masih ada buku KTSP, tujuan pembelajarannya bisa sambung, ambil buku KTSP. Ada kalau masih ada buku CBSA, ambil buku CBSA, tidak dilarang. Iya, materinya. Karena yang penting kita tahu tujuan pembelajarannya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, sumber-sumber belajar apapun yang kita mau pakai, terserah. Yang penting tujuan pembelajaran itu tercapai. Hanya karena kalau ini saya juga masih bingung, makanya tadi saya katakan mungkin bisa kita ketemu dengan pengarangnya supaya kita tahu bahwa ini maksudnya seperti apa. Kalau langsung begini kita tidak benar, tidak, agak miss dengan tadi CP. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat, coba buka di PMM, kemudian lihat CP-CP-nya itu per elemen Bu. Kalau ini satu tujuan untuk elemen semua, padahal seharusnya per elemen ada tujuannya. Ini satu tujuan untuk elemen semua, ini kan terbalik. Ya. Oke, tapi nanti kita diskusikan karena saya lihat juga ini sepertinya masih uji coba karena tahunnya 2021, sementara kurikulum merdeka di 2020 mulai 2021, jadi mungkin masih saat itu pengembangan. Iya. Kalau saya begini Bu, kalau misalnya ada buku penerbit, coba diskusi dengan dia, boleh tidak kasih gambaran kita terkait buku tersebut yang ada hubungannya dengan tujuan-tujuan, ada tidak alur tujuan pembelajarannya gitu. Karena ini kan 13. Ya. Nah kalau misalnya cari PMM saja kan banyak buku-buku juga di situ yang secara online. Nanti Bu, ya nanti saya tadi dengan Bu Ana saya kembalikan tadi yang jadwal dengan contoh PMM. Kemudian ada, saya sudah minta beberapa karena yang kebetulan diundang ada teman-teman dan mereka sudah mengirimkan modul ajar yang mereka sudah dikurasi langsung ke Mdikbud. Ya, nanti saya kirimkan. Saya kirimkan sama Ibu, nanti dibagikan di grup. Ya. Soal sebentar malam. Saya sudah sampai di rumah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah banyak tulis Pak. Kalau satu saudara yang bisa lagi. Oh, gitu kan. Ya tidak bisa kita, karena memang ada namanya kebutuhan dasarnya Ibu harus misalnya mengurus suami, harus memasak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu bisa Ibu pakai kebaikan. Saya kata suai ini nanti Tapi tidak usah protes bukunya karena sudah terlanjur Adam itu. Iya.